Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Ini adalah breaking news terkait dengan pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Disebutkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahwa pertemuan ini akan menjajaki soal koalisi Pilpres 2024, dan ini bukan pertemuan pertama antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat. Sebelumnya sudah ada pertemuan yang juga dilakukan antara AHY dengan Surya Paloh dan juga antara SBY atau yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Surya Paloh, saudara. Dan apakah dari pertemuan yang dilakukan pada hari ini kemudian akan dikunci begitu, benar-benar ada koalisi antara Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem? Nanti akan kita lihat tentunya setelah pertemuan ini berlangsung, saudara. Siang hari ini kita akan coba untuk membaca pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem ini, saudara. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari pertemuan ini, dan kemudian benarkah akan ada koalisi antara Demokrat dengan Nasdem? Kita tanyakan pada Adi Prayitno, pengamat politik atau Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat siang. Selamat siang, Nilu. Ya, Mas Adi, apa yang Anda baca dari pertemuan Nasdem Demokrat hari ini? Setelah sebelumnya ada juga pertemuan Nasdem dengan PKS, tapi kita fokus ke Nasdem Demokrat. Ya, saya kira ini bagian dari upaya untuk melakukan penjajakan koalisi antar partai-partai ya. Terutama ketika Nasdem menyodorkan 3 kandidat capres yang akan diusung untuk 2024. Maka setelah itu tentu saja Nasdem punya keinginan untuk menggenapi ambang batas presiden 20%, maka tidak boleh tidak bagi Nasdem adalah merayu sejumlah partai politik, mengajak sejumlah partai politik untuk menjadi bagian dari koalisi yang nantinya akan diusung oleh Nasdem. Tentu di depan PKS dan Demokrat hari ini, meja perundingannya terbuka. Bagaimana kalau Nasdem misalnya menyodorkan Anies Baswedan sebagai capres, sikap PKS dan Demokrat seperti apa? Begitupun ketika menyodorkan nama Ganjar Pranowo dan Andika, bagaimana sikap PKS dan sikap Demokrat? Ini yang saya kira kenapa kemudian Nasdem sehari 2 hari ini begitu intensif melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai. Tentu sebagai upaya untuk menyusun batu bata kekuatan politik, membangun koalisi soal perkongsian menuju jalan panjang 2024 ya. Ini yang saya kira memang dalam pertemuan ini ditebak. Kenapa misalnya setelah PKS ketemu dengan Nasdem ataupun nanti Demokrat dengan Nasdem tidak langsung dideklarasikan bahwa kedua partai ataupun 3 partai ini langsung membentuk poros koalisi perubahan misalnya, ya karena memang belum ada kesepahaman, tapi minimal Nasdem sudah menyonding sejumlah nama dan kemudian bagaimana respon Demokrat dan PKS. Oke. Tapi kalau saya membaca di atas rata-rata, nanti tergantung bagaimana Nasdem yang kemudian akan memilih di antara 3 nama itu kira-kira siapa yang akan diumumkan sebagai the one and only. Satu-satunya capres yang akan diusung oleh Nasdem. Kan tidak mungkin 3-3-nya diusung oleh Nasdem. Jadi sebenarnya PKS dan Demokrat itu sebenarnya hanya sebatas memberikan respek catatan-catatan kunci yang terkait dengan soal siapa saja capres yang akan mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Demokrat, termasuk PKS yang kemarin. Oke, dari 3 nama bakal calon yang disebutkan oleh Demokrat, Nasdem maksud kami dalam Rakornasnya kemarin, yang mana menurut Anda yang menarik perhatian dari 2 partai ini, PKS dan Nasdem dan Demokrat? Saya hakul yakin 100% adalah Anies Baswedan. Oke, jadi 2 pertemuan terakhir PKS, Nasdem, Demokrat, Nasdem berkaitan dengan Anies Baswedan? Ya, saya hakul yakin di situ karena eksplanasi politiknya cukup sederhana. Pertama, Anies Baswedan ini kan tidak punya beban psikologi politik atau resistensi politik dengan partai politik yang lain. Ketika Anies Baswedan dideklarasikan, kemudian diperkenalkan ke partai-partai politik yang lain, diperkenalkan di seluruh pengurus-pengurus partai, ini kan tidak ada yang kemudian merasa kebakaran, ataupun ada yang merasa kadernya dibajak. Itu penting, sehingga tidak ada resistensi dari partai politik manapun.
Beda ceritanya kalau kemudian Nasdem itu mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan diusung, maka resistensinya akan muncul dari PDIP. Karena sejauh ini Ganjar satu menetapkan dirinya tetap kader PDIP. Oke. Yang kedua, kita lihat sehari dua hari ini kan kemudian ada berbalas kritik soal misalnya partai-partai itu harus menjunjung tinggi etika politik yang tidak boleh membajak partai politik yang lain. Ini tentu sangat terkait dengan Ganjar Pranowo yang kemudian dinominasikan oleh Nasdem sebagai kandidat capres mereka. Artinya ada jarak psikologis, Ya. ada handicap di situ yang kemudian akan terjadi benturan Nasdem dan PDIP tentu saja kalau kemudian Ganjar yang nantinya akan diusung. Oke. Begitupun dengan Andika Perkasa ya. Kalau Andika Perkasa yang diumumkan sebagai kandidat capres dalam waktu dekat ini tentu Nasdem akan menjadi sasaran kritik dan bulian. Karena saat ini Pak Andika Perkasa adalah orang yang aktif sebagai jenderal, Panglima TNI yang memang sangat dilarang oleh undang-undang untuk terlibat dalam politik praktis. Tiga hal ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Anies the one and only yang menurut saya akan disetujui oleh kedua partai politik, PKS dan Partai Demokrat. Oke, Mas Adi, Litbang Kompas ini baru juga mengeluarkan hasil survei, di mana menarik di sini melihat elektabilitas partai yang berada di posisi puncak itu PDIP dan kemudian disusul oleh Partai Demokrat 11,6%. Apakah ini kemudian akan menjadi daya tawar oleh Partai Demokrat kepada Nasdem untuk menentukan siapa nanti yang mau diusung? Kalau melihat kecenderungan rata-rata memang Demokrat secara kepartaian elektabilitasnya naik secara signifikan. Ini mungkin tidak terlepas dari bagaimana konsistensi AHY sebagai ketua umum, termasuk SBY yang juga turun gunung melakukan kerja-kerja politik yang turun ke bawah. Tapi Mbak Nilu, survei ini kan hanya potret sesaat karena ada momentum politik. Ke depan kita juga tidak bisa menjamin apakah Demokrat ini akan masuk 3 besar dalam survei-survei yang akan dilakukan oleh berbagai lembaga survei termasuk Kompas ya. Kalau momentumnya tidak dapat, isunya juga tidak match dengan masyarakat, bukan tidak hal yang Oke. mustahil. Tapi gitu, bisakah bahwa ini dibawa Demokrat oleh juga akan turun. Demokrat sebagai daya tawar kepada Nasdem? Kalau saya melihat kecenderungannya, Demokrat itu yang dilihat adalah hasil perolehan pileknya 2019 yang lalu. Oke. Bukan apa yang terjadi pada hari ini. Karena sebagai salah satu syarat untuk menggugurkan kewajiban undang-undang, ambang batas presiden 20% adalah perolehan Partai Demokrat 2019 yang lalu. Bukan apa yang terjadi pada hari ini. Tentu Nasdem punya kalkulasi politik soal up and down, perolehan suara elektabilitas partai. Nasdem kan juga sempat naik dan juga sempat turun. Itu bukan acuan karena survei ini kan sifatnya temporal, dia tentatif dan kapan saja bisa berubah. Jadi sebenarnya eksplanasinya ini soal bagaimana pileg 2019 yang lalu yang kemudian akan jadi rujukan oleh Nasdem tentu saja bagi Demokrat. Tapi the end of the day-nya, yang paling penting sebenarnya kalau kita melihat kecenderungan soal koalisi partai-partai ini adalah bagaimana Nasdem bisa berkoalisi dengan Demokrat. Kemudian dengan PKS yang sudah bisa 20% ambang batas presiden. Baru kemudian bicara tentang apa negosiasi dan bergen politiknya antar partai ini yang tentu saja bisa win-win solution, bisa diterima sehingga soal komunikasi koalisi ini bisa diwujudkan. Bukan hanya sebatas gimmick, narasi-narasi besar yang tidak berujung pada satu perkawinan politik. Oke, tapi Mas Adi begini, ada yang berubah, mungkin Anda lihat strategi sepertinya mulai berubah ya Mas Adi ya. Kalau dulu kan kita lihat capres dulu nih ditentukan, baru kemudian koalisi, sekarang koalisi dulu. Apa yang Anda lihat dari ini? Ya ini kan soal mazhab politik ya, yang diyakini oleh setiap perkongsian politik supaya satu nih bisa ada satu poros politik, yang kedua memberikan insentif elektoral. Kenapa misalnya koalisi Indonesia Bersatu lebih menjunjung bahwa mereka ini bikin satu koalisi baru kemudian bicara capres kemudian? Karena ini tidak terlepas dari undang-undang pemilu yang mewajibkan untuk bisa menjadi capres dan cawapres adalah mereka yang bisa 20% ambang batas presiden. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Golkar, kemudian P3 dan PAN kemudian bikin kongsi politik, baru bicara tentang politik belakangan gitu ya. Ibarat main bola, KIB itu seperti orang yang melakukan gerakan tanpa bola. Antar gelandang, antar bek, lini serang ini saling berkoordinasi tanpa harus bicara siapa yang harus cetak gol. Beda ceritanya mazhab politik yang dibangun oleh Nasdem. Nasdem ini sudah bicara soal siapa yang harus cetak gol. Baru kemudian bicara tentang siapa yang kasih support bola dari tengah. Kemudian siapa yang jadi kiper, soal siapa yang jadi striker, dan seterusnya, dan seterusnya. Nasdem sepertinya melihat ada kecenderungan figur heavy dalam pilpres kita, di mana figur itu adalah faktor sentral
di Oke. mana yang akan kemudian membuat magnet supaya seseorang itu terlibat untuk dalam bentuk komunikasi politik ya. Karena partai politik memang dalam prakteknya itu hanya digunakan sebagai instrumen untuk menggugurkan kewajiban undang-undang untuk mendaftarkan ke KPU. Setelah itu pertarungannya murni adalah soal bagaimana figur-figur ini punya daya tarik, punya daya tawar, dan kemudian bisa menyihir rakyat. Setelah Oke. itu partai nyaris tidak pernah dibicarakan. Saya ingat persis misalnya ketika SBY jadi presiden 2 periode, Jokowi jadi presiden 2 periode, bukan partai apa yang mengusung, tapi sosok ini kemudian diasosiasikan sebagai pemimpin yang sesuai dengan selera rakyat saat Oke. itu. Oke. SBY misalnya dinilai tegas karena berlatar belakang militer, tinggi, besar, gitu, bisa main volley, olahraganya bagus, prototipe pemimpin yang dianggap ideal lah sejak zaman dahulu kala. Tapi kemudian setelah SBY yang dirindukan bukan seperti SBY, tapi adalah sosok sipil yang dinilai cukup sederhana, merakyat, dekat dengan publik seperti Jokowi. Nah di 2024 saya kira memang preferensi politiknya akan berbeda. Oke. Tergantung bagaimana nanti profiling kandidat yang akan diusung oleh setiap poros politik. Oke, apakah kemudian ini berkaitan karena tidak ada figur yang boleh dikatakan dominan begitu di politik 2024? Ya salah satu kemudian yang bisa menjelaskan itu iya, tidak ada figur dominan. Yang kedua, di antara partai-partai yang berkoalisi itu ada kecenderungan bahwa ketua umum mereka tetap ingin ngotot maju di Pilpres, sekalipun elektabilitasnya rendah. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa koalisi Indonesia Bersatu itu berfungsi, karena satu, ada Pak Erlangga yang tetap dinominasikan sebagai kandidat oleh Golkar. Sekalipun KIB belum memutuskan siapa capres mereka di 2024, tapi yang jelas Pak Erlangga akan tetap disorong untuk menjadi bagian, entah sebagai capres ataupun cawapres. Beda ceritanya dengan Nasdem. Menggunakan satu mazhab politik, dia pilih dulu kandidat capresnya, terutama capres yang menjulang di survei. Ada Anies dan Ganjar Pranowo, yang kemudian diharapkan bisa menjadi pemantik bagi partai yang lain untuk berkongsi. Dan itu terbukti ketika ada nama Anies yang kemudian dimunculkan oleh Nasdem. Dua partai politik, PKS dan Demokrat, sehari 2 hari ini datang ke Nasdem Tower untuk melakukan penjajakan politik. Ini kan dua hal yang kemudian bisa menjelaskan. Satu sisi, Oke. di tengah kecenderungan partai-partai di mana elitnya akan tetap maju di Pilpres tapi elektabilitasnya rendah, itulah yang kemudian bikin satu poros politik. Oke. Pada saat yang bersamaan ada partai yang belum punya partner, tapi karena punya jagoan kuat, disitulah kemudian menjadi bagian penting bagaimana menciptakan satu momen yang disebut dengan koalisi politik itu, Mbak Nilu. Oke.